Selamat datang para sportmania, selamat datang di channel sport ini. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, komen dan nyalakan notifikasinya. Memasuki pekan krusial BRI Super League 2025-2026, atmosfer kompetisi tidak hanya memanas karena perebutan gelar juara, tetapi juga akibat gelombang protes terhadap kepemimpinan wasit. Keputusan penalti yang dianggap ringan peluit dalam beberapa laga besar kini memicu perdebatan mengenai konsistensi penerapan aturan di lapangan. Puncak sorotan terjadi pada laga Borneo FC versus Persib Bandung, 15 Maret 2026. Skor yang sedianya berakhir untuk kemenangan Persib buyar di menit ke-88 setelah wasit Yudi Nur Cahya menunjuk titik putih. Kepemimpinan Yudi Nur Cahya dalam laga tersebut menjadi bahan pembicaraan panas di media sosial dan forum sepak bola nasional karena beberapa keputusan krusial. Keputusannya memberikan penalti kepada Borneo FC di waktu akhir pertandingan, menit ke-88 setelah insiden kontak antara bek Persib dengan Mariano Peralta. Keputusan ini dianggap kontroversial oleh kubu Persib karena kontak dinilai sangat minim. Pelatih Persib, Bojan Hodak, dalam konferensi pers pasca laga menyatakan keheranannya. Kami mendukung penggunaan teknologi, tapi jika kontak sekecil itu dianggap pelanggaran berat di area terlarang, marwah sepak bola fisik akan hilang, ujarnya. Meskipun Yudi sempat berkomunikasi dengan petugas VAR, Yudi Nur Cahya tetap pada keputusan awalnya untuk memberikan penalti tanpa melakukan on-field review OFR yang lama, yang memicu protes keras dari pemain dan ofisial Persib di pinggir lapangan. Tercatat ia mengeluarkan 5 kartu kuning dalam laga tersebut, 3 untuk Borneo FC, 2 untuk Persib, guna meredam tensi pertandingan yang terus meningkat sejak babak pertama. Kinerja Yudi Nur Cahya di laga ini kabarnya sedang dalam peninjauan oleh Komite Wasit PSSI menyusul laporan keberatan yang diajukan oleh manajemen Persib Bandung terkait konsistensi pengambilan keputusan penalti. Siapa sebenarnya sosok Yudi Nur Cahya? Selain Thorik Alkatiri, Yudi Nur Cahya juga menjadi wakil Indonesia yang terdaftar sebagai wasit FIFA pada tahun 2019 ini. Yudi sendiri pada musim ini lebih banyak digunakan untuk kompetisi Liga 1, yakni 20 pertandingan, baik sebagai wasit utama. Yudi hanya memimpin 1 pertandingan internasional pada tahun lalu, laga uji coba timnas Indonesia saat berhadapan dengan Vanuatu, di mana tim Garuda menang dengan skor 6-0. Berdasarkan data statistik hingga pertengahan Maret 2026, terdapat tren peningkatan jumlah penalti yang diberikan oleh wasit lokal dibandingkan dengan rata-rata musim lalu. Terdapat 82 penalti, artinya meningkat 15% dari periode yang sama musim lalu. Sedangkan intervensi VAR, terdapat 65% keputusan dianulir atau diubah. Ini menunjukkan tingginya human error pada keputusan awal. Sedangkan laga yang paling mendapat sorotan tajam dari para netizen dan pengamat, yaitu laga Persebaya versus Persib dan Borneo versus Persib. Wasit kedua yang merenggut kemenangan Persib, yaitu wasit Eko Saputra. Ini terjadi saat laga klasik antara Persebaya Surabaya versus Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Tomo, 2 Maret 2026 lalu, benar-benar menguras emosi. Pertandingan yang berakhir imbang 2-2 ini menyisakan kritik tajam terhadap kinerja wasit asal Sumatera Barat tersebut. Wasit Eko Saputra memberikan penalti kepada Persebaya setelah meninjau VAR atas insiden jatuhnya Bruno Moreira di kotak penalti. Kubu Persib menilai kontak tersebut adalah benturan biasa dalam perebutan bola dan tidak seharusnya berbuah penalti. Menariknya, wasit awalnya membiarkan laga berjalan ayo play on sebelum akhirnya dihentikan oleh instruksi dari ruang VAR. Fakta lain, momen yang paling memicu amarah ofisial dan fans Persib adalah dianulirnya gol penyeimbang Kakang Rudianto di masa injury time babak pertama. Setelah meninjau VAR, wasit memutuskan bahwa dalam proses gol tersebut terjadi handball oleh Ramon Tan. Tayangan ulang yang digunakan kabarnya sangat terbatas, hanya dari satu sudut kamera, sehingga tingkat keakuratannya dipertanyakan. Persib merasa dirugikan karena gol tersebut dianggap sah secara kasat mata di lapangan sebelum intervensi VAR. Kepemimpinan Eko Saputra memicu reaksi keras dari petinggi klub, seperti Umum Muchtar Komisaris PT PBB. Beliau menyatakan sangat kecewa dan merasa wasit seolah sudah ada yang menjamin, sehingga berani mengambil keputusan yang sangat merugikan. Beliau juga menegaskan bahwa Persib resmi melayangkan surat keberatan kepada PSSI. Masalahnya bukan pada teknologinya, tapi pada interpretasi wasit terhadap kesalahan yang jelas dan nyata.
Terkadang wasit terlalu ragu untuk mengambil keputusan mandiri dan terlalu bergantung pada VAR. Atau sebaliknya, terlalu percaya diri meski sudut pandang mereka terbatas. Beberapa klub dilaporkan telah melayangkan surat protes resmi ke PT Liga Indonesia Baru (LIB) dan Komite Wasit PSSI. Isu ini dikhawatirkan akan merusak integritas liga, terutama menjelang fase akhir musim di mana setiap poin sangat berharga untuk menentukan juara dan tim yang terdegradasi. Itulah berita seputar sepak bola BRI Super League versi Channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan share video ini ke grup WhatsApp bola kalian. Kita ketemu lagi di ulasan lainnya. Stay sporty.